mayoritas karyawan mereka itu Gen Z. Dan bukan cuma sekedar Gen Z yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Betul Coach. Nah, karena kita kenal kan Gen Z selalu maunya di kota, maunya urban. Gimana sih yang namanya Tamaris dapat Gen Z-nya? Ngerekrutnya gimana sih? Coach kasih solusi. Coach Rene. Ini pakar sumber daya manusia. Pakar sumber daya manusia hari ini membawa pakar sumber daya manusia di sumber daya alam sesuai Wah, janji. keren. Kan? Jadi kalau kemarin kita udah bahas dengan sangat deras komentar-komentar soal Gen Z, loh. Sekarang kita bahas Gen Z di perusahaan swasta nasional. Alah paling lemah, paling minta healing ujung-ujungnya. Paham gue. Dan Apa? Gue udah siap diserang. Ini lo lihat dong, tempatnya cocok banget kan buat healing, man. Tetap aja Gen Z itu misalnya di perkantoran, di pusat kota gitu ya, di gedung tinggi maunya healing. Giliran dikasih di tempat healing maunya ke kota. Nah, labil, gue tahu lu kayak gitu, gue paham gue. Kayaknya masa begini, dia nggak seru banget, nggak bisa mesen Gojek, nggak seru banget nih, jauh dari mana-mana. Emang hidupnya begitu, bunglon. Gila, gue udah. Lo lihat ya, anggukannya ini memang double meaning. Karena sudah sibuk merasakan itu, bener ya Mas? Kan? So, gue kenalin dulu ya Dara ya. Mas Prio ini, lo masih ingat Pak Iyal kan waktu itu kita sempat ngobrol. Ya. Punya bisnis, mengelola bisnis yang kaitannya dengan renewable. Ini baru profit with purpose tuh beliau. Pak Iyal tuh jadi. Yang pokoknya dalam beberapa tahun ke depan akan jadi sangat akan naik daun banget. Kenapa? Lu tahu dong, ya kan bumi kita perlu diperhatikan dan bahwa sumber energi yang paling baik adalah yang tidak merusak. Yang nggak cuma sekedar garuk tanah, yang cuma sekedar nyedot. Makanya ini disebut sebagai mini hidro. Ya, nah uniknya mini hidro itu pasti lokasinya ada di sungai-sungai kan, sungai-sungai yang ada di Indonesia dan ternyata sungai banyak ya Mas ya. Banyak banget Coach. Banyak ya. Potensinya banyak banget. Airnya itu dibelokin sedikit. Terus kemudian dimasukkan ke turbin, dikeluarin lagi. Makanya kayak misalnya satu aliran sungai itu bisa ada beberapa mini hidro yang ada di situ. Nah, coba kita berangkat dari kalau Gen Z biasanya tahu nih kalau ya masih anget lah, baru belajar fisika gitu ya, baru lulus gitu kan. Artinya kita berangkat dari yang biasanya mereka tahu dulu nih, lebih mendekat gitu ya. Tentang pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu kan ada berapa sih? PLTA, banyak pembangkit sih listrik tenaga air. Ini nih yang kita lagi mau bahas nih. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Itu batu bara. Nanti kita ukur tuh mana yang lebih menyehatkan bumi. Ya bener dong, boleh kan? Kan kita bisa ngukur. PLT apa? Panas bumi ada juga, geotermal. Jadi mungkin kalau boleh dibagi dari dua sumbernya ya. Coba. Kalau ada yang sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau yang tidak terbarukan itu artinya yang menggunakan energi yang memang tidak bisa diperbaharui. Contoh? Batu bara, minyak, kayak gitu. Tapi kalau sumber energi baru terbarukan udah banyak nih, Mas Dery, Coach. Air, matahari, angin, surya. Iya, matahari, angin, terus air laut, ombak, terus panas bumi itu masuk panas bumi, terus kayak biogas, biomass yang kita bakar dari sampah gitu, itu yang terbarukan. Oh, justru ada nuklir, yang tidak terbarukan sama terbarukan. Betul. Nah, kalau terbarukan malah justru kayak kebalik ya. Jadi memanfaatkan yang memang dari dulu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan gitu loh. Betul. Bukan yang di-create. Gimana ngomongnya ya? Sebenarnya kan kayak batu bara juga di-create ya. Tapi maksudnya gini, eksesnya itu juga harus melihat ya. Itu. Eksesnya artinya apa? Lo pasti udah kenal gue. Salah satu hal yang gue permasalahkan dari batu bara adalah bukan penggunaannya saja, tapi konsekuensi kepada orang yang ada di area sekitar. Karena gue hampir gue nggak pernah denger sih ada pengusaha. Gue nggak pernah tahu ada pengusaha batu bara yang naruh anak istrinya, orang tuanya di site tuh hampir nggak ada. Di sekitaran situ? Nggak ada. Ya karena itu tempat yang sangat buruk. Oke, kalau pembangkit listrik tenaga air orang tua naruh anaknya kehidupan di samping-sampingnya? Asik. Aman-aman tempat aja. healing. Nggak akan jadi backfire kayak bisa banjir ntar nih. Boleh ditunjukin nggak, Mas, yang foto-foto?
Malah nggak bikin banjir takutin ntar ada. Gue cuma mau cerita, Der. Gue udah diajak kebetulan ke 3 tempat. Iya. Jadi yang namanya Tamaris ini ada 14 tempat. Ada di beberapa tempat. Kalau nggak salah ini yang di situ. Ini Garut nih. Ini Garut ya? Enggak, ini situ Bundong ini. Ini di AFC Bundong Tapanuli Utara. Tapanuli Utara. Oh, Sumatera. Yes. Ya. Lo lihat ya. Jadi ini ada aliran airnya, terus dia nanti akan masuk ke turbin, terus dikembaliin lagi. Jadi bukan air yang diambil, nggak hilang. Jadi kalau di bawahnya, kan kalau lo lihat ya sungai itu kan pasti di pegunungan. Kalau kemudian dia turun, ya di tempat yang di bawahnya nanti ada pembangkit listrik lain juga boleh. Salah satu sungai yang paling epic di Indonesia tau nggak? Sungai apa di Irian namanya Membrano. Itu potensi PLTA-nya ya Mas ya. Itu gede sekali ya. Gede banget. Berapa itu? Itu mungkin bisa ratusan lah. 500 kalau nggak salah. Lu bisa ngebayang nggak 500 mega tuh gede banget men. Dari satu sungai. Dan ini malah tadi gue denger nggak ada berkompetisi dengan swasta lain ya, perusahaan swasta lain ya. Yang bergerak di bidang sama. Iya. Misalnya gini, kenapa tadi dibilang bukan kompetitor ya? Soalnya begitu air masuk, turun dari gunung misalnya, diputar dulu, dibelokin bentar ke turbin, terus dibalikin lagi, diolah, dikeluarin lagi. Ke air bisa dipakai lagi sama yang lain. Dipakai sama perusahaan swasta lain. Betul. Iya, yang ada di bawahnya. Kalau misalkan ada 5 misalnya, ada 5 perusahaan yang memang bergerak di bidang yang sama gitu ya. Mini hidro tadi ya. Betul. Diputar, diolah, masuk lagi ke sini apa segala macamnya. Lalu kan berarti 5-5-nya nyerahin ke PLN dong. Betul. Untuk diperjualbelikan. Betul. Listrik itu memang sengaja dimonopoli oleh negara lewat PLN. Jadi kalau lo bisa memproduksi listrik dijualnya ke PLN dan kita publik hanya bisa membeli dari PLN. Ya hanya begitu kan. Kayak untuk pemakaian sehari-hari, lampu apa segala macam. Nah, 5 perusahaan ini yang memang nantinya akan deal-dealan sama PLN, harganya sama atau? Kalau masih dalam satu sungai yang sama, itu pasti harganya sama. Itu hitungannya per apa sih? Rupiahnya per KWH. Tetap ya. Kualitas dari airnya kan nggak tahu, ini awam banget deh. Udah diolah apakah dengan ketekanannya, kekuatannya itu sama? Kualitas tuh maksud lo debitnya? Kita akan tergantung dari debit air ya, Mas. Debit airnya sama ya. Sama. Dan nggak ada pelan kencengnya? Ya kan tergantung dari turunnya, bro. Iya, tapi kan misalnya kan kita kayak awamnya gini, misalnya ditahan, ya kan? Terus kan pasti kan dia akan kayak slowly lagi kan? Iya. Kan misalnya dibelokin, diputar, dibelokin. Ini gue tunjukin ya dari. Makanya yang penting itu ada elevasi. Siap. Ini lihat nih, ini yang gue udah tahu banget ya, bukan Mas Pri yang ngomong. Enggak, itu benar. Jadi dari ketinggian itu akan memunculkan efek gravitasi turun kencang, jadinya bisa menggerakkan turbin. Maksud gue gitu, kalau menggerakkan turbin, abis itu masuk ke misalnya perusahaan swasta lain, gue pikir itu agak melambat karena kayak ketahan, terus dibuka nih, dia kan akan kayak deng pelan-pelan gitu loh, nggak gitu ya? Kita kan paham ya, dari kan juara fisika ya waktu. Saya sangat fisika banget, saya memang fisikawan. Kayaknya sih gitu. Kita gini aja Mas, kan kalau nasi goreng itu kan kalau kita ceritain bisa 3 jam nggak selesai. Betul. Kita ajak aja dia ke sana supaya dia ngalamin sendiri. Boleh. Nanti kita kasih challenge, kasih solusi, bisa kasih apa sih untuk yang nonton, kasih solusi sekaligus kerja bareng sama Tamaris. Oke, tapi saya mau kalau memang ternyata ada potensi-potensi buat para UMKM, buat misalkan buka sesuatu di sana, misalnya buat kedai kopi. Tapi kepikirannya UMKM stigmanya ketika masuk ke pelosok hutan-hutan, disangkanya tuh nggak ada kehidupan, listrik aja kayak nggak masuk gitu loh. Nah, lo lihat dong. Iya. Di tempat kayak gini epic nggak sih? Ini mah healingization ini namanya nih. Healing banget nih di sini nih. Dan gue cuman pengen bilang gini, Mas Priyo nanti bisa cerita ya. Fokus kita obrolannya sebelum kita tadi, lo jadi tertarik banget dengar yang namanya PLTA. Kayaknya lo abis ini mau bikin PLTA kasih solusi. Gue mulai curiga deh mau jadi kompetitornya Tamaris. Tapi gini, mayoritas karyawan mereka itu Gen Z. Dan bukan cuman sekedar Gen Z yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Betul Coach. Nah, ini yang menurut gue topik bahasannya. Karena kita kenal kan Gen Z selalu maunya di kota, maunya urban. Kan gue pernah bahas ya di episode sebelumnya bahwa nggak boleh ngelihat satu generasi itu secara monolitik, secara secara semuanya tuh pasti begitu. Kalau satu begitu pasti semuanya begitu. Kita bicara kecenderungan. Dan ini
outliers yang menarik sih menurut gue. Makanya kita butuh dengar gimana sih yang namanya Tamaris dapat Gen Z-nya, ngerekrutnya gimana sih, terus mengelolanya gimana sih supaya mereka akhirnya betah gitu. Karena tempatnya gini nih, indah, cuman sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun lo ada di tempat kayak gini tuh gimana gitu. Nah ini yang menarik nih. Drama-drama Gen Z itu gimana tuh? Okay. Karyawannya ada berapa, Mas? Kalau sekarang di 14 site itu plus kantor pusat mungkin sekitar 560 menuju 600 kayaknya. Dan mayoritas Gen Z. Mayoritas Gen Z. Nah, gimana caranya perekrutannya tuh? Yang pertama sebenarnya kita harus membagi definisi dulu ya. Artinya ada 2 kategori sumber daya manusia di tempat kita, Coach. Ada yang memang langsung dia berurusan sama teknis sehingga perlu skill tertentu, engineer gitu. Ada Derry itu nggak terlalu berguna ya kalau dikirim ke sana. Saya nggak ada gunanya ya. Tim sosmed gitu Anda nggak ada ya? Sejadul itu kan nggak ada hadir di sosial media, digital marketing nggak ada ya? Enggak, karena kita memang tidak perlu memasarkan sih sebenarnya, tapi lebih ke arah memperkenalkan how to maintain the environment aja. Karena kalau marketing kan kita udah jelas pasarnya udah PLN doang. PLN doang deh. Enggak, maksudnya airnya dikasih ads gitu biar lebih ngebut gitu. Tetap berusaha biar ada dengerin dulu. Terus yang kedua, jadi yang kedua ini barulah yang punya yang biasa melakukan aktivitas sehari-hari ya, yang artinya yang lebih ke arah lapangan, yang tidak perlu skill khusus. Kalau yang terkait sama skill khusus itu biasanya kami memang dari Tamaris melakukan program rekrutmen dengan sosialisasi ke universitas di daerah situ atau ke sekolah kejuruan. Jadi sebisa mungkin putra daerah ya, dari harus SMK atau dari SMK atau dari universitas. Oh, kenapa harus peraturan dari pemerintah? Sebenarnya salah satu dari ketentuan yang memang harus memanfaatkan sumber daya di situ. Ya artinya dari kebijakan perusahaannya aja kan? Iya. Oh, oke. Dan jadi nggak perlu dari Cina gitu ya, Mas ya? Atau yang mana tuh perusahaannya mana? Yang dari Cina? Nggak tahu, gue nanya justru siapa tahu ada yang nggak dimiliki sama perusahaan. Enggak. Anda bapak sarkas saya tahu. Cuma maksudnya orang-orang penduduk Cina masuk sini untuk dikerjain di mana, perusahaan apa? Kerja di Tamaris, maksudnya nggak perlu ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ya? Nggak ada. Semua jadi local skill people. Ini lokal juga mampu ya? Local people semua. Okay. Oh, mampu tuh daerah ada. Pas lokal banget. yang mampu ada. Iya betul. Jadi tapi ini hutan-hutan IKN bukan sih? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Sorry. Kita belum masuk. Lo lihat kan bisa selamat aja kita bersyukur loh sebenarnya orang ini kan. Dia nuduh gue maaf ya sebelum ini. Dia nuduh gue bapak sarkas nasional. Yang menjadikan gue sarkas tuh dia. Coba sekarang gue tanya, Pak Jokowi foto-foto di IKN belakangnya gedung apa hutan? Ayo. Hutan sih. Ya iya, makanya saya tabayun. Apakah ini hutan IKN kan? Kalau memang bukan tinggal jauh bukan. Mungkin ini IKN-nya adalah kabupaten. Bukan ibu kota sih. Balik lagi. Gimana cara lo ngerekrut generasi yang banyak bapernya, yang banyak mutungnya ini? Sebenarnya kita memang tidak mengkategorikan ya, Coach ya. Jadi kita tidak membatasi sepanjang mereka punya program disiplin ilmu yang memang kita perlukan, engineer, electrical, mechanical gitu. Jadi kita tinggal sosialisasi ke universitas negeri atau SMK. Gue mau buka lowongan nih. Kategorinya ini ya silahkan daftar. Nanti mereka daftar tuh. Sampai waktu itu kami sempat ada sekitar 6.000 aplikan, Mas Dery. 6.000 aplikan. 6.000 ternyata antusiasmenya tinggi juga ya. Tinggi banget. Demandnya, maaf ya, untuk kerja-kerja kayak ngurusin air di hutan-hutan gitu kayaknya sesanganya orang males gitu. 6.000 tapi online ya Mas ya? 6.000 online. Lo nggak suruh mereka datang kan? Enggak. Tapi satu perusahaan yang suruh datang itu enggak sih mereka. Oh enggak ya. Enggak, tapi ada ininya, ada satu wacananya juga, Coach. Jadi begitu pas nanti misalnya sampai tahapan kesekian baru kami datang ke universitas itu. Oke. Oh, yang datang Tamarisnya. Kami datang ke Tamaris. Tamaris buka sesi sama mereka dengan aplikan terus kita ngobrol. Dari 6.000 yang daftar yang dibutuhkan berapa? Sebenarnya satu angkatan tuh sekitar 30 orang. Hah? Menarik ya? Enggak gini, 30 orang. Oke. Kebutuhannya biasanya kan pasti menyasar kepada Gen Z nih. Siap. Nah, kenapa Gen Z itu dulu deh? Karena memang ini kan hal-hal yang krusial ya. Karena apalagi udah jelas dijualnya ke PLN. Siap. Artinya kan butuh orang yang mungkin yang bukan baru-baru banget. Misal yang udah pengalaman, apalagi hal-hal yang krusial gitu ya. Bukan yang kayak bisnisnya bukan baju, sepatu yang memang nampak visual, memang Gen Z banget.
Tapi kenapa mayoritas Gen Z yang sesuai dengan topik kita kali ini adalah ya Gen Z kan ya kita tahu ya. Maksudnya kayak gini-gini kayaknya nggak ngurusin deh. Maksudnya kenapa itu gitu loh? Gue izin interject dulu ya. Salah satu karakteristik Gen Z adalah aktivisme yang lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi lain. Aktivisme itu artinya apa? Mereka punya kepedulian terhadap isu-isu global. Jadi kayak kalau Generation X gitu kan, lo Y gitu ya. Itu cenderung butuh waktu untuk melihat itu, dan lo akan cari relevansinya dengan kehidupan gue apa. Kalau Gen Z ini enggak, karena mereka punya interrelasional yang sangat mudah, akses mereka terhadap informasi global tuh mudah. Mereka tahu tentang pemanasan global, kepedulian iklim. Jadi yang kayak begini-begini attraction-nya tinggi, dan ini terbukti 6.000 bro yang daftar. Oke, tapi kan kalau dibandingkan sama fenomenal Gen Z ya, itu kan juga banyak juga kayaknya mindset mereka untuk kerja di perusahaan tech gitu loh. Startup itu betul. yang betul. aplikasi dan seterusnya gitu ya. Itu betul. Tapi maka yang menarik, kisah Mas Priyo boleh ceritakan cara menyaringnya itu gimana? Unik banget sih. Jadi memang yang kita alami itu kalau misalnya ada saringan alam tuh berlaku, Mas Dery. Maksudnya gimana? Jadi gini, pada waktu mereka apply dulu kan 6.000 nih. Nanti baru kita bilang, pakai bahasa ini boleh ya. Lo tuh nanti akan ditempatkan di site. Site ini remote area, di mana ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Satu, misalnya signal internet lo nggak ada. Begitu signal internet nggak ada, itu akan nyusut sendiri nanti. Dari 6.000 berkurang ya 3.000. Nah, nanti 3.000 ini lo akan gue tempatkan di sana mungkin sekitar ya bisa 3 bulan, 4 bulan gitu. Walaupun bisa pulang ke rumah juga. Itu berkurang lagi, gitu. Iyalah, berkurang. pastilah. Berkurang. Funneling gitu. Jadi nanti dengan itu mereka nanti lo akan bekerja segini, ngurusin ini. Nanti berkurang lagi sampai akhirnya tinggal beberapa ratus. Nah, kalau udah tinggal beberapa ratus baru kita datang. Kita tanya mereka detail mengenai teori, kita tanya mereka mengenai apa yang mereka tahu mengenai pembangkit listrik tenaga air, dan di situ baru benar-benar saringan ketat yang harus kami lakukan untuk mengetahui ini loh, sekarang 30 orang ini sebenarnya aplikan yang benar-benar sudah mumpuni dan melewati tahapan-tahapan. Katanya juga ada yang dilatih sama tentara juga, Mas. Itu gimana? Itu sebenarnya lebih nanti coach, begitu pas sudah 30 sudah tanda tangan LOI sama kita ya. Itu baru setelah itu kita lakukan kayak sifatnya lebih ke arah kalau kita camp ya, penggemblengan. Latihan dasar kepemimpinan, latihan LDKS. LDKO, latihan disiplin keterampilan sama gitulah pokoknya istilahnya. Itu memang kita minta bantuan bapak-bapak dari aparat untuk memberikan mereka lebih ke arah penggemblengan mental, karena kan mereka nanti di hutan ya. Itu ada bagaimana mereka survive segala macam kalau misalnya something went wrong gitu. Walaupun sebenarnya kita antisipasi ke arah sana karena mereka nggak akan terjun di hutan terus, tapi ada yang luluh lagi nggak dari situ? Yang kemudian setelah melalui itu, gila nih susah banget ya ternyata. Iya. Kalau udah 30 tuh udah bener-bener saringan udah paling akhir. Cuma maksudnya kalau udah berjalan, kan sesuai dengan topik kita kan bagaimana cara menghadapi drama-drama Gen Z di sebuah perusahaan besar gitu ya. Satu hal yang menarik, coba ya ini buat sekarang kita ngomong buat pemilik perusahaan, baik itu UMKM ataupun perusahaan yang udah gedean kayak BUMN yang lain bisa belajar dari pengalamannya Tamaris. Mereka ngasih pahitnya di depan. Jadi membahasakannya gimana ya? Willingness tuh bahasa Indonesia apa ya? Bukan kemauan ya. Iya, kesiapan, kesiapan orang untuk berkorban itu setara dengan kualitas orang-orang yang akan lo dapatkan nanti. Makanya kan tadi dibilangnya di depan kan, lo nanti kita buka lapangan pekerjaan. By the way, lo akan ditempatkan di remote area, berkurang. Lo nggak bisa terus-terusan tiap hari ke mall, berkurang. Internet. Lo nggak akan dapat akses internet, berkurang. Dan akhirnya orang-orang yang stay adalah memang orang-orang yang menunjukkan kemauan. Gitu, bukan cuma kemampuan ya. Penyaringannya ini adalah penyaringan kemauan. Nah, sekarang satu hal yang menarik. Boleh tahu nggak attrition rate-nya? Jadi orang keluar masuknya berapa? Kalau sekarang tahun ini kami agak lebih banyak sih turnover-nya. Lebih tingginya berapa? Sekarang tuh masuk di angka mungkin sekitar 10 orangan. Itu buat kita tinggi loh.
10 orang tinggi. 10 dari berapa? Dari 600 kan? Iya kan? 10 orang tinggi. 10 orang tinggi. Kami merasa itu 10 orang tinggi, Mas Dery. Jadi menarik ya. Sebentar. Yang startup tech itu yang tiba-tiba masal bedol desa 200, 600 tukar sana pindah sini. Nih Der ya, gue potong sedikit ya. Attrition rate yang lazim di perusahaan itu 5-10%. Katakanlah 10%. Jadi katakanlah tadi berapa karyawannya? 600 ya. Katakanlah 600. Kalau 10% tuh 60 masih dalam batas oke. Ini 10. Ya. Menarik ya. Artinya apa? Ada hal benar yang dilakukan sehingga mereka stay. Waktu gue awalnya, kok segitu? Gaji lo gede banget ya? Enggak segede itu. Gitu, bukan luar biasa. Ada pasti benchmarking. Kita kan udah sempat bahas soal gaji. Dari ini ahli banget loh untuk tahu gaji orang. Selain fisika tadi ya? Ya kan? Dia tinggal nanya posisinya di mana, report kemana, besaran perusahaannya, dia akan tahu lo kurang lebih segini. Dia udah sebenarnya tinggal baca aja slide yang beliau kasih di sini, saya tinggal terangkan aja sih. Tapi yang menarik tau gak? Pas gue berkunjung ke area-area ini, Der, gue dapet gambaran kenapa mereka stay. Karena emang tempatnya indah banget, satu. Dan kedua, pada saat di mes, makanannya enak-enak, Der. Jadi memang salah satu hal yang strategi jitunya Mas Priyo dan kawan-kawan di Tamaris, di setiap site itu ada emak yang di-hire khusus untuk buat konsumsi makanan enak. Sebentar, saya tidak setuju. Siap. Kenapa Gen Z mau stay? Wajar. Karena Anda tidak membebankan satu orang untuk satu orang megang banyak pekerjaan. Multifungsi tidak ada Anda lakukan di situ. Tadi saya coba cek, cuma ngurusin air doang, pantesan betah. Lo bener. Tim sosmed katanya, ya kita nggak begitu begini karena kan marketnya cuma satu, PLN. Terus optimasi branding, marketingnya ngapain orang ada PLN, sales paling tinggal di Dilan megang account selesai. Gen Z itu ngeluh ketika satu orang double job, 3 job, 4 job. Wajar. Anda harusnya nggak bisa kompetitif, istilahnya nggak bisa dibanding-bandingkan lah apple to apple dong sama perusahaan-perusahaan gede. Makanya Anda enak ngambil Gen Z, betah. Coba kasih double job. Ceritain. Paling decide ngurusin apa, Mas? Coba. Mereka kan memang teman-teman yang kita rekrut ini pasti kita lakukan pelatihan dulu ya di sini ya. Kasih classical training lah di kantor pusat tuh untuk dapetin pembekalan ilmu dan lain sebagainya. Dengar cerita dari senior-senior mereka yang di beberapa plan, apa yang menjadi handicap, apa yang menjadi kendala, solusinya bagaimana, habis itu mereka kita sebar. Oke. Dan memang mereka di situ hanya memastikan bagaimana satu pembangkit ini beroperasi secara normal bahkan optimal. Tugasnya memang salah satunya memelihara turbin, maintenance, meriksa kondisi plan yang harus mereka lakukan. Namanya tuh walk around check tuh mereka harus jalan 3 kali sehari untuk meriksa bagaimana jalur dengan infrastruktur, debit airnya lancar, bendungan kita baik-baikkah, bangunan sipilnya amankah, kayak gitu. Apakah ada potensi-potensi yang menanti menjadi ancaman risiko misalnya sehingga bisa lakukan penanganan lebih awal seperti itu. Tapi semuanya dikerjain. Kan, jadi nggak cuma singular Der. Iya, cuma tetap kan aja yang di bidang yang banyak. sama gitu loh maksud gue loh. Kayak nggak yang ngerangkap yang beda bidang. Maksudnya paling turbin gitu nggak sih? Iya, tapi mereka juga mesti banyak sih Mas Dery. Ada yang soft skill ya, artinya mereka juga mesti bina koordinasi dengan warga, karena itu salah satu menjadi faktor yang kenapa kami ada di situ. Harus ngobrol sama pemerintah daerah, dengan PLN dan sebagainya, membina hubungan lebih baik. Jadi mereka tuh kan bahasa lo betah karena cuma ngurusin satu hal. Iya itu. Kagak. Kenapa? Karena yang diurusin itu dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Satu site itu mulai ngurusin engineeringnya, ya kan, ngurusin interaksi dengan masyarakat sekitarnya, ngurusin dengan pemerintahnya, ngurusin dengan PLN-nya, memastikan semua keadaan alamnya terjadi. Jadi maksud gue gini, nggak valid. Iya, tapi cuma gara-gara dikasih makanan? Oh enggak, ini salah satunya. Tapi ternyata makanan itu punya efek yang istimewa. Oh ini enggak, ya maksud gue lagi ngegali apakah ini menjadi solusi buat para perusahaan-perusahaan besar yang memang
memiliki Gen Z office politik gitu loh. Yang drama-drama ngadepin mereka kan bebel kadang ya oknum-oknum Gen Z nih. Itu memang terjadinya dari pola rekrutmen yang benar, dan kawan-kawan di Tamars itu melakukan pola rekrutmen yang sangat baik menurut. Berarti dari situ udah disaring secara kuratif ya tadi. Betul. Ditanya di depan. Oh Betul. iya, kadang startup tuh kayak, oh tenang gajinya kamu gede segini. Gue mikir kenapa dia udah gede tapi kok nggak betah gitu loh. Dia lihat cuman dari kemampuan, tapi nggak lihat dari kemauan. Cuman ngajakin orang mikirin peluang, bukan panggilan. Satu hal yang gue lihat ya dari kawan-kawan yang ada di Tamars, mungkin Mas Priyo terlalu sungkan untuk menyampaikan ini. Diplomatis sekali. Tadi saya udah membaca Anda. Iya kan? Karena membawa nama BUMN kan tadi kan. Iya. Oke. Terus Langsung ada keheningan gitu ya. Tapi satu hal yang menarik, ada kesamaan yang orang-orangnya rendah hati. Di hampir semua orang yang gue temuin, bukan yang genit. Kita kan pernah bahas kemarin ya, ada orang-orang yang memang menyukai jadi merak gitu ya. Tahu kan, yang jadi kalau datang tuh harus yang kita kelotok, Pak Dery udah masuk, Pak Dery gitu minta ya. disambut. Yang pokoknya tahu ya, kalau jalan tuh lihatlah aku lagi berjalan. Kalau bicara, lihat saya sedang bicara. Jangan ketawa. Coba ya tidur suruh keluar gitu. Saya sedang bicara. Jadi nggak ada bro. Di situ benar-benar business like. Pak Yal tuh kan beliau C-level ya. Pak Yal tuh kan lebih C-level lagi gitu lah ya. Datang ke sana, duduk ya bareng aja, ngobrol, orang addressing issue kepada bos paling gede. Selugas-lugasnya. Cuma bukan bahaya ya kayak gitu ya, nggak ada batasan gitu sama pegawai gitu. Enggak lah, justru menurut gue selama dijaga kesantunan dan tetap sehat. Mereka maksud gue gini, nggak neko-neko, itu bahasa Jawa yang paling pas sih buat merepresentasikan itu. Jadi nggak keberatan lambang, sehingga gue sebelum ngomong gue mesti mikirin dulu gue dipersepsikan sebagai apa. Nggak ada di sini. Dan ini salah satu bentuk keberhasilan. Banyak Gen Z yang kemudian akhirnya keluar karena mereka jengah, mereka dipertontonkan. Ini bahasa kasar banget ya, kemunafikan. Jadi ini kami open door policy loh. Tapi setiap kali gue mau ngomong sama lo sibuk sama handphone lo. Setiap kali gue mau ngomong sama lo gue nggak mendapatkan perhatian yang katanya lo mau kasih ke gue. Gitu. Nah ini nggak ada di sini. Oh, oke. Gue pikir cuma hanya batasan komunikasi yang dilepas gitu, loss kayak bisa gue elu. Kan gitu kan rata-rata Gen Z gitu ya. Dan ini mereka bukan anak. Kan tadi lihat ya, preferensinya bukan pada anak baju kuning gitu ya, atau baju biru, bukan UI, bukan ITB. Sekitar. Jadi secara sadar Tamars itu mencari underdog. Paham ya? Kita kan udah bahas berkali-kali ya, bukan anak-anak yang gue mah 10 juta. Gitu ya. Tahu. Lo berani nawarin gue apa? Enggak gitu. Padahal baru lulus tuh ya. Mereka mencari orang-orang yang memang naturally nggak dipandang. Menarik ya. Okay. Dan menghabiskan investasi lumayan besar untuk masing-masing orang, mengembangkan masing-masing orang. Nah itu yang nggak terjadi. Oke. Nah ini buat Mas Priyo lagi. Kalau kasusnya seperti tadi Coach Rene bilang, itu nggak malah jadi double effort buat ngajarin mereka untuk nanti kan ujung-ujungnya kan dia berjalan, learningnya sambil jalan kan, ya kan gitu kan pasti kan, kayaknya begitu tuh. Soalnya kalau dari awal tuh dilihat kayaknya dia lulusan ini, dia pernah di startup ini, oke aman, sip, mantap, kapal gue bakal jalan deh. Tapi kan kalau kayak tadi kan kayak ada upaya untuk ngepupukin, di grooming dulu, sabar, berarti effortnya 2 kali dong. Sebenarnya kita nggak melihat itu sebagai salah satu effort ya, tapi udah berjalan aja, Mas Dery. Karena memang ilmu kan bisa didapat dari teori atau dari praktek atau dari orang. Kita ngobrol sama orang, tiba-tiba dapat ilmunya. Dan kawan-kawan ini biasanya nanti senior-senior ini adalah generasi yang juga mengalami fase yang sama. Jadi mereka juga akan ditempatkan, habis itu dirotate, dimutasi, sehingga nanti problematika yang mereka hadapi itu lebih kompleks. Karena mungkin kejadian di plan ini akan berbeda di kejadian ini. Kalau di kejadian sana bagaimana solusinya, di kejadian ini bagaimana solusi. Itu yang selalu kami putar. Sehingga nanti faktor transfer knowledge secara komunikasi yang mungkin lebih ke arah kekeluargaan, bukan antara atasan institusi sama bawahan, tapi lebih ke arah friendship, keluarga, itu penyampaiannya lebih masuk. Kita kasih contoh yang ini deh Mas. Kita kan udah pernah yang ke Sumatera sama ke
ke Situbundung, Lampung dan Garut. Gue yang udah gue alamin. Cara komunikasinya beda banget. Apa nih? Beda banget. Jadi maksud gue gini, kalau lo bukan kan? Cara. Lo bisa ngebayang ya kalau orang Tapanuli, menurut lo gimana ngomongnya? Ya karena gue ada Iya, ada darah Batak itu langsung. Lampung rada belok dikit, tapi terus gas. Garut muter. Iyalah, nuhun punten dia. Punten Pak. Gitu. Jadi maksud gue gini, kalau ini gue yang nggak tinggal di sana, ngebayang nggak kalau orang tinggal berapa Mas sistemnya? Teman-teman itu ditempatkan 60 hari. Habis itu mereka dikasih roasting, jadi libur. Bisa pulang ke rumahnya dalam waktu 2 minggu. Setiap 60 hari pulang 2 minggu. Tapi maksud gue gini, Coach, apakah bisnis model yang kayak begini kan mungkin bisa dibuat sistem seperti itu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang memang beda bisnis model, kayak tadi ada di roasting, di rotate, dipindahin. Kalau dia nggak punya cabang, apakah kalau satu cabang lintas divisi gitu dipindahinnya, biar agar kalau Gen Z itu tadi gue menemukan. Ya mudah-mudahan sih gue salah tangkap ya. Kayaknya kayak boringnya tinggi banget gitu loh. Makanya poin gue adalah begini. Mereka tahu yang dibutuhkan dan kawan-kawan Tamaris itu tidak merasa perlu, gue harus cari lulusan terbaik dari universitas terbaik. Nggak perlu. Tapi kan kalau dibalik kan belum tentu lulusan terbaik orangnya begitu semua kan, negatif semua kan. Betul. Tapi poinnya adalah gini. Banyak perusahaan mencari orang bukan sesuai kebutuhan, tapi sesuai bagaimana dipersepsikan. Ya, paham. Paham ya? Kami kasih solusi itu istimewa sekali karena kami hanya mempekerjakan dari Ivy League Amerika malah. Iya tahu. Paham kayak karyawan gue Harvard semua nih. Jadi lo kepayahan gitu ya? Untuk mempertahankan pencitraan ketimbang mencari orang yang benar-benar sesuai. Poin gue adalah gini. Kalau lo udah tour of duty-nya itu udah 10 cycle. Ya, 10 cycle tuh berarti berapa? 2 kali 2 bulan. 20 bulan. 20 bulan lah, setahun lebih, hampir 2 tahun. Setahun lebih. Di beberapa lokasi di Tamaris, secara communication skill lo meningkat. Kemampuan lo berhadapan dengan konflik meningkat. Kemampuan lo untuk dealing dengan complexity meningkat. Kenapa? Karena yang diurusin A sampai Z di masing-masing itu. Pada saat lo ditarik ke pusat, lo siap. Lu udah jadi orang yang matang. Bukan jadi orang yang ya kayaknya baru gabung 2 hari langsung dijadiin CEO. Nggak gitu. Siapa tuh? Ya contoh lah. Misalnya bapaknya yang punya punya perusahaan. Ya kan? Udah baru gabung 2 hari. Wah kamu pantas jadi CEO. Nah itu udah cara yang paling nggak tepat menurut gue, itu karbitan ya. Jadi di tempat kami itu memang salah satu yang ngomongnya gimana, digedein diprioritaskan itu adalah lebih ke arah bagaimana kita berkomunikasi sih Coach. Dari atas sampai bawah tuh mestinya lainnya sama. Antara CEO ngobrol sama bawahnya sama, antara executive director ngomong sama bawah, semua sama. Sehingga mereka tuh tidak merasa bahwa gue tuh kalau ngomong sama lu harus gue atur. Nggak harus gitu juga gitu loh. Jadi lebih ke arah, mungkin karena mereka melihat bagaimana senior-senior mereka melakukan cara komunikasi ini, itu yang menjadi salah satu yang terpatri di kepala mereka. Ternyata bos gue nih begini. Sehingga itu salah satu yang menjadi kami yakin bahwa teman-teman ini sebenarnya potensinya banyak. Tinggal bagaimana cara kita men-treatment mereka saja. Dan ini case yang kami pernah juga hadapi gitu ya, tanpa harus menyebut spesifik. Pada saat terjadi yang outliers, jadi misalnya begini, ada penyimpangan, deviasi dari orang Tamaris yang biasa begini-begini, tiba-tiba ada satu yang lebih vokal gitu, maksudnya yang caranya nggak asik gitu. Dengan mudah bisa didapat gitu, dan langsung ada cara untuk intervensi. Lo kenapa kayak gini? Lagi ada masalah apa di rumah? Nggak ngomongin di belakang. Yes. Gitu. Kan biasa gitu tuh. Nah, ini kekuatan apabila organisasi itu bisa menjaga tingkat kesungkanan yang rendah. Ya, kan gini, orang santun itu bukan berarti sungkan. Nah, kebanyakan yang terjadi itu dipersamakan. Kesantunan dengan kesungkanan itu dipersamakan. Enggak. Gue tetap bisa bilang, Der, gue punya problem nih. Dan kayaknya gue butuh ngobrol sama lo. Karena bisa jadi problem ini melibatkan lo. Itu santun kan? Tapi tidak sungkan kan? Iya. Kalau sungkan gini. Wah, menarik. Baik-baik aja kok, Der. Tapi pas Derinya pergi, Nat,
gue nggak ngerti mesti ngomong sama Derry gimana, gue lewat lo aja ya. Derry itu gila banget, gini. Paham ya? Itu nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Dan kalaupun gue ngomong sama Renat pun, misalnya gue nggak bisa ngomong sama lu, gue bicara dengan orang yang tepat karena orang ini bisa memperbaiki keadaan, bukan sekedar memventilasi atau menjustifikasi perasaan gue. Kebanyakan Gen Z, nih buat kawan-kawan di perusahaan, yang dibutuhkan itu kan sense bahwa mereka bisa ventilate. Betul ya? Bahkan kan kita udah bahas lah yang di episode sebelumnya ya. Begitu banyak cerita Gen Z yang keluar. Kenapa? Karena merasa gak dihargai. Padahal mereka belum pernah mengajukan pertanyaan, kenapa ya kok gue gak dinaikin? Itu gak terjadi. Kenapa? Karena itu difficult conversation. Jadi lebih baik gue ambil asumsi bahwa gue gak dihargai, gue keluar aja. Padahal perusahaannya bilang gini, lah kalau aja lo ngomong waktu itu, gue respon baik gitu, gue suka sama kerjaan lo gitu. Nah ini itu karena banyak di sosial media curhatan Gen Z tersebar luas kali ya. Kayak gaya-gaya pola pikir, gaya-gaya banyak yang terjadi di sosmed kan, mereka pada curhatnya di Twitter. Itu milenial bro. Kalau Gen Z itu enggak, itu milenial. Milenial tuh menggunakan media sosial sebagai sarana ventilasi. Kalau Gen Z dia ngomongnya di close circle-nya. Jadi dia nggak akan ngomong ke publik. Tapi yang dia lakukan berbeda dengan milenial. Milenial kan bacot ya. Bacot, tapi tetap kerja di situ. Kalau Gen Z, dia akan gini. Lo nggak denger dari dia, terus mukanya nggak enak, terus pekan depan mundur. Resign. Terus waktu ditanya, lo kenapa resign? Saya nggak merasa dihargai, Pak. Abis saya udah 8 bulan di sini, kok nggak naik pangkat, nggak naik gaji. Kenapa? Karena dia baru dengerin satu YouTube, di mana di situ di YouTube itu ada omongan bahwa, gue setiap 3 bulan naik pangkat. Iya itu kayak gitu tuh. Ngerti nggak? Menggunakan satu sebagai referensi dan lihat itu sebagai satu kebenaran. Yang dilakukan sama Mas Priyo dan kawan-kawan di Tamaris, satu, mereka nggak nyari yang genit. Secara sadar dicari yang ugly duck gitu. Maaf ya bahasanya ya. Paham. Jadi lebih baik ugly duck itu dikembangkan untuk jadi duck yang cantik. Gitu. Dan artinya apa? Nggak ada tuh deserving mentality di antara orang-orangnya, karena merasa mendapatkan pekerjaan itu aja udah dipenuhi rasa syukur. Nah, gimana cara munculin itu? Apakah harus SMK ya? Tadi gue lagi nyari clue-nya nih. Nggak juga ya? Tergantung dari kebutuhan. Karena sih, SMK kan mungkin kan gue nggak bilang banding-bandingkan antara yang SMK dan non SMK gitu ya. Takut ntar diserang lagi nih. Lebih kepada kan mereka ini kan emang udah praktek dari sekolahnya. Betul. Iya kan? Maksudnya mereka tahu ketika lagi ngeliat sosmed begini, tapi dia harus jalanin. Gue kayaknya keras banget nih. Gue kayaknya harus punya tanggung jawab nih. Mereka prakteknya gitu. Kalau yang non SMK kan mereka prakteknya nanti pas sudah kerja gitu loh. Tadi soalnya gue denger lagi nyari-nyari clue-nya di sebelah mana ya. Ternyata nyebutnya ya kita dari kejuruan. Mas Priyo kan sering bilang begitu tuh. Jadi memang yang kita cari adalah tergantung kebutuhan ya Mas Dery. Kalau sekarang misalnya kami lagi butuh operator yang memahami mengenai kelistrikan, otomatis kan larinya ke SMK. Dan kenapa di situ juga sama juga dengan Universitas Negeri S1 gitu. Kita cari yang misalnya program disiplin ilmunya adalah mechanical electrical apa engineer. Kenapa ke sana? Karena kita melihat bahwa ini sebenarnya anak-anak di mohon maaf kalau saya pakai bahasa daerah, punya potensi. Cuman mereka kadang-kadang kan kalah saing. Kalau mereka mau lamar pekerjaan misalnya di luar kotanya mereka, itu akan lebih banyak pesaingnya. Tapi kalau misalnya kita buka lapangan kerja di situ, gue butuh engineer, gue butuh orang-orang yang paham mengenai sipil, industri, gue pengen punya teman-teman yang jago di hidrologi atau di operator ketenaga listrikan, mereka tuh udah tahu. Salah satu advantage-nya adalah itu di situ ada perusahaan yang lagi buka lowongan. Gak terlalu jauh juga dari rumah gue. Sehingga secara ekonomikal juga menjadi salah satu faktor yang menguntungkan. Yang ngebangun di daerah sekitar ekonominya. Betul. Dan menurut gue kembali ke obrolan, siapa tahu ini ada peluang juga buat kasih solusi ya. Kasih solusi ex Tamaris. Gede peluangnya. Potensinya di daerah-daerah itu. Kopi yang waktu kita ke Lampung. Gila ya. Kita ngeliat kopi. Terus Mas itu apa? Itu kayu manis Mas. Cinnamon. Iya cinnamon. Itu waktu ke situ Bundong kan. Terus maksud gue gini, gila Indonesia tuh gokil banget gitu. Banyak banget. Dan maksud kan lo kan kadang-kadang nih gue sekarang ngomong buat pendengar ya, kasih solusi yang UMKM gitu ya. Kalau berpikir bikin usaha,
bikin nasi goreng, ayam geprek gitu ya. Banyak men. Lu pernah berpikir jadi supplier kopi nggak? Gitu. Itu kan menarik banget gitu kan. Ya memang banyak. Kemarin gue ngobrol sama Pak Teten nih, sama timnya Kementerian Koperasi UKM. Memang kayak hormat beliau, banget ya, cocok banget. Iya gitu. Kayak saya lagi bantu beliau gitu di Kementerian UKM. Dia lagi persiapan karir masa depan. Kan karir kan harus dipupuk dari sekarang. Cuma beliau bilang banyak UKM yang fokus ke hilir doang nih Der. Nggak semua ya, tapi banyak banget yang di hilirnya doang. Terlalu gitu. Banyak. Sementara kita lagi genjot nih, yang hulunya nih kayak nggak menarik gitu loh. Makanya ntar kita mau keliling nih bareng sama mereka di kampus-kampus gitu, mau ngebibit, dibagi tugas. Jadi program dari beliau pengen tuh yang kampus-kampus yang memang fokusnya mungkin di bisnis atau mungkin administrasi dan lain sebagainya itu difokusin ke nih hulu nggak ada yang main nih. Boleh nggak gue tambahin sedikit? Iya. Usul buat programnya Kang Teten itu. Iya. Salam juga ya sama beliau. Siap, insyaallah. Ajak orang-orang yang sudah melalui proses di perguruan tinggi itu untuk keliling site-nya Tamaris. Nah, iya karena nanti untuk membuktikan ke hulunya tuh. Ya, coba cerita deh Mas yang menarik. Di Lombok itu dulu pas kami masuk 2013 ada kopi Lombok. Tapi mereka kan belum tahu how to-nya. Cuman bikin kopi digerus ya, habis itu kita jual di warung. Sekarang sampai Prancis loh Mas. Siapa nih? Si orang ini? Iya, ekspor sampai Prancis. Ekspor ya? Iya. Jambu mete, coklat, beans-nya kan? Iya. Oke. Itu sampai ke Perancis. Padahal kan dulu sama sekali mungkin nggak kelirik kali ya, karena mungkin ya tadi kita bilang lokasi di remote area yang jauh dari mana. Tapi begitu kita masuk, infrastruktur kita benerin, jalan kita aspal segala macem. Tempat-tempat yang nggak berat. Oke. Bentar Kos, maaf. Nih mumpung nyambung nih. Coba dong buka yang tadi dong, video yang tadi dong. Apa yang drone. Video drone. Home. Nah, artinya kan kalau kita ngelihat dari video ini kan banyak warga sekitar nanti namanya perumahan-perumahan deh, samping-sampingnya. Ternyata terbantu kan dengan air yang begitu deras, turbin, memicu listrik di daerah sekitar, bermanfaat juga, penghijauan macam-macam kan. Betul. Nah, itu yang dimaksud dengan misalnya kalau boleh teriak gitu istilahnya ya. Pak Teten, Pak Menteri gitu. Bukannya kami mau fokusnya di hilir doang gitu loh. Masalahnya di hulunya ini sudah memadai belum infrastrukturnya? Gue juga nggak tahu ada apa di sana. Iya. Dan jangan-jangan kopi gue nggak bagus tuh nanti di sana tuh, gitu kan? Salah satu yang menarik dan gue kebetulan juga punya beberapa kawan yang ada di bisnis kopi. Problem kopi itu bukan bean, keanekaragaman beans kita tuh dahsyat banget. Cuman yang menyulitkan tuh nggak? Hutannya, pohon kopinya. Bukan, yang menyulitkan adalah bagaimana kopi itu bisa dibuat dengan kadar air serendah mungkin. Teknologi itu kalau dulu hanya dimiliki di negara-negara Eropa, sekarang udah dibuat miniaturnya. Jadi makanya kayak kopi-kopi yang bentuknya jumlahnya lebih kecil bisa. Kenapa? Karena udah memenuhi kadar air yang lebih rendah. Jadi pengeringannya, roastingnya itu yang lebih penting. Tapi keunikannya adalah bahwa daerah-daerah ini tadinya nggak terakses dan nggak ada. Ya, nggak ada yang nganterin mereka, nggak ada yang nunjukin, ini ada nih di sini. Yang di mana Mas, yang di Pekalongan, coba cerita deh yang apa bikin biola itu. Ya dulu mungkin ceritanya lebih dalam lagi. Apa butuh apa? Begini back sound enggak? Oke. Pekalongan itu kan cuma 5 jam Mas Dery dari Jakarta. Oke. Sampai ke site kami 6 jam. 6 jam dari ibu kota. Tadi pada waktu kami masuk itu ada desa yang tempat kita itu nggak ada listrik sama sekali. Tidak ada listrik loh. Masa ya listrik tahun berapa? 2015. Kita beroperasi 2017. 2015 pasti ada desa di Banten situ juga ada, di Lebak Barang Pekalongan tuh ada desa yang baru upacara itu yang di Eksi Bundong tuh 77 tahun Mas nggak ada listrik. Lah kan narasi listrik masuk desa itu kan udah dari zaman saya SMP SMA udah dengar guru-guru saya ngomong begitu. Tapi ternyata desanya jauh lebih banyak Der. Jadi memang nggak boleh ini dibebankan pada PLN aja, gitu. Kita juga mesti ambil peran. Dan pada saat listrik itu menyala, apa yang terjadi Mas? Orang tiba-tiba datang mau bawa kabel. Ngapain? Mau nyolok ke pabrik? Hah? Iya kan mereka bilang, Mas, ini kan tempat lu pabrik listrik, gua nggak ada listrik, boleh gua nyolok? Emang boleh langsung ke end user nggak gitu? Boleh. Kan bisa ke PLN dulu. Nggak boleh. Iya kan? Sehingga akhirnya ya udah Pak, kita pelajari dulu. Tapi mohon maaf, kita memang berkontrak sama PLN. Semua produksi listrik harus kami salurkan ke PLN. Akhirnya apa? Kita ngobrol sama pemerintah daerah, kita ngobrol sama PLN. Akhirnya kami bangun jaringan.
Tamaris bangun jaringan sendiri. Itu sekitar lebih dari 20 kilo. Sampai ke rumah penduduk kita pasangin token. Dan waktu begitu nyala, cetrek. Tepuk tangan Mas Dedi. Ya Allah, sedih ya. Habis dan apa, boleh cerita nggak beberapa tahun kemudian apa yang berubah gitu perekonomiannya apa? Dan yang bisa dilakukan apa gitu, Mas? Mereka bukan orang-orang yang, mohon maaf, ekonominya sulit ya. Enggak, mereka tuh punya motor, punya kendaraan, tapi karena infrastrukturnya belum ada. Tapi begitu habis itu semua naik tuh. Ada orang yang bisa bikin konveksi di rumahnya karena listriknya sudah masuk. Iya, karena ngaruh banget kemana-mana. Kemudian tadi tuh yang memanfaat. Jadi ada satu orang yang dia ngambil kayu-kayu yang hanyut di sungai. Itu dibuat sama biola. Dijadiin biola sama dia. Oh, ngambil memanfaatkan kayu-kayu yang ada di sungai, akhirnya bisa difungsikan buat kemana-mana. Betul. Yang penting ada hubungan sama kayu. Betul. Oh, oke. Ini yang lagi kita lagi coba untuk jajaki, kemungkinan untuk kita kembangkan. Karena kan dia home industry, sendirian dia ngerjain. Tapi dengan adanya listrik, dulu dia nggak punya waktu untuk ngerjain karena mesti pergi berapa kilo itu untuk dapetin listrik. Nah sekarang di rumahnya mereka bisa bikin sendiri biolanya. Cakep loh Mas biolanya. Lo mesti ke sana kalau mau lihat. Jadi gini, gue juga bahasanya believers lah. Setelah ngelihat itu jadi ketagihan, pengen ngelihat lagi, pengen ngelihat lagi. Dan gue sih ngerasa jadi hopeful ngelihat bangsa ini. Kenapa? Begitu banyak yang kita nggak tahu, nggak ada di media sosial tuh, nggak ada cerita-cerita ini. Dan mungkin kalaupun ada kurang dapat perhatian. Lu kan punya corong ya kan? Dan lu bisa nemenin orang-orang terpilih untuk kesana tuh ya healing boleh lah ya, itu konsekuensi. Dan tempat ini sebagai potensi healing, coba lu lihat dengar suara air. Pas lu buka apa Mas, yang di mana Mas? Gue belum kesana sih, tapi kata lo kalau pas dibuka apa? Begitu mes dibuka tuh sawah, burung-burung. Kita bisa dengerin suara. Kita bisa dengerin suara apa ya? Monyet ya, oa. Bener-bener situasinya. Lo bisa lihat yang langit biru, sementara di sini nggak bisa tuh langit biru. Kita terjun dong, kasih solusi kan, kita fokus bantu UMKM. Maksudnya apa yang bisa kita garap bareng-bareng di sana tuh? Next trip menurut gua lo ikut. Habis lo sama Renat ikut, nanti kita bikin lagi ya program di mana kalau bisa disponsorin oleh Kang Teten atau siapa, orang-orang terpilih untuk ngelihat potensi di daerah ini. Cakep. Ya, dari potensi di sini apa? Dan ini ada 14 dan nanti akan ada lagi ya, ada 15, 16, 17. Maksud gue gini, ya Allah, dengan adanya tempat ini aja kan bedanya sama yang non renewable gitu ya. Yang mana sih yang non renewable? Batu bara, minyak, yang mana? Yang orang jadi filthy rich gitu, cuman yang polusi udara itu. Bedanya adalah maksud gue gini, itu kayak gue senyum doang, diangkat gitu. Dan gue ngerasa ya ini harus lebih dikenal sih. Enggak, maksudnya gimana nih? Kan ada renewable ya bahasanya ya. Apakah solusi yang dimaksud itu adalah PLN menutup dengan yang non renewable terus fokus di air aja pembangkit listriknya? Kan PLTU juga harus hidup, Coach. Itu di luar jangkauan gue. Gue cuma mau bilang gini, pada saat ini dikasih kesempatan, dan gue pernah ngelihat ada survei ya, gue lupa yang bikin di Twitter kalau nggak salah. Lo bayar sedikit lebih mahal, tapi lo tahu sumbernya dari renewable, lo mau nggak? 80% bilang gue bayar lebih mahal nggak apa-apa, asal gue tahu ini sumbernya renewable. Karena kita udah ngerasa kok, ya yang namanya pemanasan global, yang namanya isu iklim, air tambah susah, bumi makin panas, itu kerasa. Baru lagi kemarin dari statement dari Bu Menteri Sri Mulyani, SML. Suhu muka laut, El Nino, karena itu saya ngeliat video-video, ikan-ikan pada mati. Satu, terus krisis panen, itu tuh harga pangan naik. Makanya kan kemarin Pak Menteri kan juga lagi nyari solusi ketika keluar. Ini belum bicara apa, ada kapan-kapan kita ajak kawan-kawan yang juga ngurusin energi surya ya. Boleh. Itu juga inspiring ya. Dan menurut gue kita abis ini kita obrolkan, tapi kita tanya juga, lo tertarik nggak kalau misalnya dibikin, kan serial ini adalah serial bahas bedah Gen Z ya. Tapi kalau kemarin kita bedah
episode sebelumnya bahas bedah Gen Z, ini kalau di perusahaan swasta nasional. Berikutnya nanti kita akan ajak orang dari tech startup. Berikutnya kita akan undang orang dari BUMN. Tapi maksud gue gini, ruang buat Gen Z berkiprah tuh gede banget. Oke. Iya kan? Oke. Tapi lo butuh melakukan eksplorasi itu. Jangan cuman eksplorasinya tuh di sini. Eksplorasinya tuh datang ke sana, ke tempat itu. Dan ini juga lagi difasilitasi sama Tamaris. Iya. Di tempat-tempat kita kan juga ada Gen Z kan, di lokal-lokal itu kan. Dan mereka juga sama kan, generasinya sama. Dan justru mereka ini yang menurut kita masih bisa dalam tanda kutip diselamatkan kali ya, Coach ya. Karena mereka masih benar-benar way jauh dari terpengaruh dengan teknologi, gadget dan sebagainya. Tapi terpengaruh sih iya, tapi mereka masih bisa kita ajak untuk kembangin yuk daerah lu yuk. Karena pas ini ditaruh hijau, Mas. Kalau kita kan ini ditaruh polusi. Wah. Tapi kalau ngomongin hijau sama polusi, kenapa ya? Ini nyambung nih sama yang tadi tuh, listrik masuk desa. Kenapa kayak masih banyak yang tertinggal ya? Apakah memang ada potensi mafia-mafia cuan bermain apa seperti apa ya? Nggak serius. Ini gue nanya beneran. Kenapa sih? Maksudnya telat, hijau, polusi, itu kan masih bisa dikawin-kawin itu pembahasannya. Kenapa ya? Kepentingan tertentu. Kalau yang EBT itu kan memang mereka energi baru terbarukan. Okay. Kayak misalnya air. Tadi kan contohnya mereka kami memang butuh lokasi-lokasi yang remote karena mungkin kita cari elevasi air yang belum kepake dan lain sebagainya. Okay. Surya juga nggak bisa main sembarangan tempat karena mereka irradiance-nya atau tingkat dari matahari yang bisa dipakai itu kan mungkin tidak setiap hari. Lokasi-lokasi yang tidak terjangkau itu mungkin memang masih belum terjangkau oleh pemerintah. Makanya pemerintah mau ngajak swasta, swasta yuk kita joinan yuk untuk cari potensi-potensi di tempat lain gitu. Dan kami memang dari swasta memang ingin ke arah sana, Mas Dery. Sehingga kerjasama dengan PLN itu ya is a must gitu. Karena mereka yang tahu potensi, mereka yang tahu berapa pasar di situ. Kami yang bisa mempelajari kajian mengenai potensinya, tinggal kita bicara bagaimana menerjemahkan kajian-kajian di atas meja ini menjadi salah satu bentuk dalam perjanjian. Itu banyak pemain dan kita mau semua. Lo kebayang gak baru 11 tahun, 12 tahun ya? Baru 12 tahun. Tamaris ada 14 sites. Ya. Dalam 30 tahun coba. Dan ini masih baru menyentuh 4 pulau ya Mas ya? 4 pulau, Jawa, Sumatera, Lombok dan Sulawesi. Dan kan gini, investasinya bukan proyek raksasa. Jadi bisa dilakukan di banyak tempat. Kalau ada yang ide-ide ini juga bisa disampaikan. Oh, karena pakai air ya. Pakai air ya, bukan proyek raksasa yang dimaksud tuh gitu ya. Pakai air. Dan airnya kan memanfaatkan aliran sungai ya. Kita nggak buat bendungan khusus gitu. Pokoknya kita aliran air yang kita manfaatkan ya ada di sungai itu aja. Musim pendaftaran berikutnya kapan Mas rekrutmen? Mungkin tahun depan, Coach. Baru tahun depan kita akan mulai lagi. Boleh. Jadi kalau gitu yang dilakukan sekarang adalah lihat potensi, ajak kawan-kawan UMKM untuk lihat potensi. Dan nanti yang IKN yang mau dibangun itu kan di Kalimantan. Artinya apakah nanti bikin site juga di sana karena memang potensi untuk menghidupkan ekonomi listrik di sana tuh? Kalau diajak sih kita mau. Oh, tapi udah ngelihat nggak kira-kira potensi titik mana yang cocok untuk ada pegunungan ke air? Kalimantan itu sungainya besar-besar ya, Mas Dery ya. Iya. Sungainya besar-besar. Kalau selama ini kan yang kita lakukan, kenapa kita main di mini hydro itu karena potensinya ada di gunung-gunung. Jadi ada elevasi, ada gravitasi, semua debit air. Nah, Kalimantan ini memang salah satu challenge yang menarik untuk dikaji karena sungainya besar tapi gunungnya dikit. Oh, oke. Debitnya itu kan satu aspek aja. Oh, ada aspek berikutnya ya? Gravitasi. Jadi butuh elevasi. Nah, di Kalimantan tuh debitnya gede tapi nuruninnya susah. Jadi harus punya teknologinya tampungan yang susah gitu maksudnya. Itu ujung-ujungnya nanti ngehidupin IKN kan katanya mau ada upaya untuk menekan polusi dan lain sebagainya kan pakai listrik ya. Mobil listrik apa segala macam. Iya. Apakah itu menjadi solusi yang kuat hanya itu atau memang didukung dengan selain mobil listrik, selain kendaraan umum apa segala macam pakai itu gitu. Gua sih nggak tahu ya, awam aja pengen nanya aja. Jadi sehingga benar-benar jadi ibu kota yang sehat kan tujuan Pak Jokowi begitu. Betul. Potensi untuk pembangkit listrik tenaga air di sana besar, Mas Dery. Besar dan memang perlu kajian khusus. Satu hal yang mungkin kita perlu kaji juga adalah kasarnya begini nih. Kalau gue bangun listrik di sana, ada yang beli nggak sih? Gitu.
Tapi maksud gue tuh kayak sekalian green city gitu loh. Karena memang tujuannya pemerintah pengennya itu bener-bener sehat kan. 80%-nya itu adalah green lah kasarnya gitu. Sekalian aja nggak tahu propose ya, gue sih nggak tahu caranya ya. Cuma kebayang gara-gara kalau memang mau green city jangan nanggung gitu loh. Betul. Yang gue dengar sih begitu. Nanti ada teman-teman yang mungkin dari pemain-pemain PLTA akan gabung di sana. Gitu. Ini gue baru dapat kebutuhan listrik IKN. Indonesia. Indonesia itu 1100 megawatt ya. Gigawatt kali. Gigawatt. Tadi kan Membrano tuh separuh itu ya berarti. Satu sungai ya. 1 mega tuh 1 juta watt. Oh, gila. Loh, kenapa nggak fokus di airnya aja, Coach? Iya, lu jangan tanya gue dong. Lah enggak, tadi lu di offer berani lu ngomong. Kok sekarang langsung kayak jangan tanya gue dong. Dasar Anda manipulator. Lah enggak, gue nanya, kenapa kalau memang kayak gitu solusi banget, kasih solusi lo, air. Ada yang namanya mencari keselamatan itu lebih penting daripada mencari ketenaran. Terima kasih. Thank you. Nanti kita sambung bahas renewable lagi ya. Iya. Tapi prinsipnya kita siap untuk kembangin UMKM. Nah, siap. Nanti kita coba cek lokasi yang hulunya kita fokus. Karena kan memang salah satu hal yang disyaratkan itulah community development-nya harus dikembangin Mas Dery. Itu dong. Ayo bareng-bareng dong. Kan kosernya katanya mau bantu program Kementerian UKM juga. Pak Teten, bantu Bapak dong. Dery saya juga sangat mengharapkan ya untuk berikutnya. Coach kasih solusi.